Bapa di surga, kami ucap syukur atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengar kabar baik tentang Yesus Kristus. Allah Roh Kudus tolong setiap kami untuk memberikan pengertian, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera, jemaat Gereja Kasih Bapa yang ada di Indonesia dan di bangsa-bangsa. Kita mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tema kita adalah, apakah Yesus Kristus berdosa? Dan jawabannya adalah tidak. Jadi Yesus Kristus tidak pernah berdosa. Nah, yang paling penting adalah berbicara tentang 100% manusia Yesus Kristus. Jadi ada jemaat yang hadir saat ini, yang langsung hadir kumpul bersama di tempat ini, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bersama-sama kita beribadah. Dan hari ini firman Tuhan berbicara tentang Yesus Kristus. Nah, kemanusiaan ini sangat penting. Ada dua hal berbicara tentang kemanusiaan Yesus Kristus ini penting. Satu, yaitu bagi rasa belas kasihannya kepada umat manusia. Dan yang kedua, berbicara tentang kedudukannya sebagai pengganti umat manusia. Dua hal ini sangat penting. Oleh karena itu saya mau mengajak kita untuk melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Alkitab, bukti-bukti apakah Yesus Kristus itu manusia. Ya, oleh karena itu kita harus melihat kemanusiaan Yesus Kristus dalam firman Tuhan. Yang pertama, kita akan melihat bahwa dia lahir dari perawan wanita. Jadi Yesus Kristus benar-benar lahir, tertulis dalam firman Tuhan. Terus kemudian dia juga di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan sebagai manusia. Dia benar-benar bertumbuh. Firman Tuhan menjelaskan demikian di dalam Alkitab, sebagaimana dia sebagai manusia dia bertumbuh dan berkembang. Tapi juga berbicara tentang dia memiliki personalitas sebagai manusia. Dalam arti di sini terbukti di dalam pikiran, di dalam emosi dan kehendaknya. Dia memiliki semua itu sebagai manusia. Tetapi juga ada berbicara tentang kenosis atau keterbatasannya, atau dengan sengaja membatasi keilahiannya. Kita berbicara tentang seluruh aspek kehidupannya. Tetapi ada juga di sini berbicara tentang mengenai keterbatasannya sebagai manusia. Misalkan kita bisa lihat di dalam dia bisa lelah, dia bisa haus, dia lapar, bahkan dia dicobai. Oleh karena itu saya juga mengajak kita untuk melihat di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus Kristus juga dia mati dan dia dikuburkan. Inilah bukti-bukti yang kalau kita bisa melihat secara detail-detail, kita membaca dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, kita akan menemukan semua hal itu. Jadi sangat penting sekali tentang kemanusiaan Yesus Kristus. Nah, kita kembali kepada pertanyaan semula tentang tema kita berbicara tentang apakah Yesus berdosa? Jawabannya adalah tidak. Apakah buktinya dalam Alkitab? Nah, kita melihat yang pertama di dalam Alkitab tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam kita dibenarkan oleh Allah. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Yesus Kristus tidak berdosa. Berbicara tentang pembenaran atau justification by faith, itu berbicara tentang Yesus Kristus yang benar, dia sendiri yang tidak berdosa. Jadi kebenarannya itu diperhitungkan kepada kita. Nah, kita semua manusia telah berdosa, telah jatuh, telah berbuat dosa. Tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Oleh karena itu, kenapa kita bisa diperhitungkan benar? Karena waktu kita percaya, mengaku dengan mulut dan beriman, ketika Allah Roh Kudus menolong kita untuk kita beriman kepada Yesus Kristus, artinya kebenaran Yesus Kristus lah yang diperhitungkan kepada kita. Jadi kita dianggap benar, kita dilihat benar oleh Allah karena Yesus Kristus yang benar itu yang kita percaya, dialah yang sebenarnya benar, dan oleh karena itu kita diselamatkan melalui dia. Nah, yang kedua, di dalam Ibrani 4 ayat 15 firman Tuhan berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi Yesus Kristus juga sama seperti kita manusia. Dia punya kelemahan-kelemahan, tapi dia tidak berdosa.
Kalau kita berbicara tentang dia dicobai, ada 3 hal penting yang saya mau sampaikan tentang pencobaan Yesus Kristus yang dicobai oleh iblis atau setan. Yang pertama, ubah batu menjadi roti. Yang kedua, mengenai dia untuk jatuhkan diri dari bangunan bait Allah. Dan yang ketiga, untuk menyembah iblis. Ada 3 hal penting secara teologis yang saya mau bagikan kepada kita. Pencobaan yang pertama berbicara tentang kemandirian yang tidak patut. Yang kedua berbicara tentang ketergantungan yang tidak patut. Dan yang ketiga berbicara tentang mahkota tanpa salib. 3 hal ini, pencobaan kuno ini yang dipakai oleh iblis berabad-abad sampai zaman sekarang ini, dia sudah lakukan dan dia buktikan kepada Adam yang pertama, dan Adam yang pertama telah jatuh ke dalam dosa. Tapi Adam yang kedua, kita berbicara tentang Yesus Kristus, dia menang dan mengalahkan pencobaan ini. Jadi kita di zaman sekarang ini yang dipimpin oleh Allah Roh Kudus, kita akan dicobai oleh 3 hal itu. 1, berbicara tentang kemandirian tidak patut. Kita tidak akan bergantung kepada Allah. Artinya kita mau, kita kuat, kita hebat, kita merasa super power, kita merasa kekayaan, ketenaran, kemampuan, sehingga kita mau menolak dan kita tidak mau membutuhkan pertolongan dari Allah. Itu pencobaan yang pertama. Jadi hati-hati, karena manusia akan dicobai tentang kemandirian yang tidak patut. Dia merasa hebat, mandiri, dan tidak butuh pertolongan Allah, bahkan merasa sebagai manusia yang tidak bertuhan atau tidak berala dan tidak butuh diselamatkan. Ini hati-hati, karena manusia sudah berdosa dan telah kehilangan pengenalan Allah, dan manusia akan mati kekal nanti. Oleh karena itu, kemandirian tidak patut ini adalah pencobaan pertama iblis kepada kita semua. Pencobaan yang kedua berbicara tentang ketergantungan yang tidak patut. Artinya memang iblis mengutip dari Mazmur 91 tentang malaikat yang akan menopang kalau ada orang-orang benar, hamba-hambanya yang akan jatuh. Oleh karena itu Mazmur 91 ini dikutip oleh iblis untuk mencobai Yesus. Tapi ingat, pencobaan yang kedua ini berbicara tentang ketergantungan yang tidak patut. Yesus tahu dia Allah, dia tidak perlu bergantung kepada malaikat, dia tidak perlu bergantung kepada apa yang iblis katakan. Oleh karena itu Yesus memenangkan pencobaan ini dengan arti bahwa kemenangan Yesus Kristus yang kedua ini juga memberikan kita juga kemenangan. Apa yang Yesus menangkan, kita juga bisa mengalami kemenangan. Jika Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita akan memiliki kemenangan. Kemenangan yang kedua ini adalah ketergantungan yang tidak patut. Kita tidak perlu bergantung kepada hal yang tidak patut, tapi kita perlu bergantung kepada Allah. Oleh karena itu, penting yang kedua ini, pencobaan yang kedua ini. Yang ketiga berbicara tentang menyembah kepada iblis. Semua kekayaan akan diberikan, ketenaran semua akan diberikan, kehebatan akan semua yang ditawarkan iblis kepada Yesus, dan Yesus menolaknya. Yesus bilang hanya Allah yang layak untuk disembah. Ini berbicara tentang mahkota tanpa salib. Artinya iblis menawarkan mahkota atau menawarkan kemegahan dan sebagainya, kelimpahan berkat, berbicara kekayaan dan sebagainya, tanpa ada proses penyaliban, tanpa ada proses pikul salib. Justru Yesus melakukan sebaliknya. Dia taat bahkan mati. Dia disalibkan, dia disiksa. Firman Tuhan berkata bahkan dia mati di atas kayu salib. Dia mengalami suatu penderitaan yang sangat berat untuk menggenapi setiap nubuatan dalam hidup dia untuk menggantikan dia seperti korban, seperti domba yang harus disembelih. Dia menggantikan semua rasa sakit. Dia mengalami proses penganiayaan. Dia mengalami proses penderitaan. Dan segala kemuliaan hanya bagi dia. Segala pujian hanya bagi dia. Tetapi iblis menawarkan sebaliknya, yaitu menawarkan bahwa mahkota tanpa salib. Artinya tidak perlu ada proses. Artinya bergantunglah kepada iblis, bergantunglah kepada setan, bergantunglah kepada roh jahat, bergantunglah kepada hal-hal yang pintas, yang alternatif yang saat ini mungkin dipakai oleh roh jahat sebagainya, supaya untuk mendapatkan mahkota itu tidak perlu ada proses tanpa pikul salib. Oleh karena itu 3 hal ini yang dipakai buat kita sebagai orang percaya dan pengikut Yesus Kristus. Kita akan mengalami pencobaan ini di zaman modern ini sampai bahkan kita kembali pada Kristus. Ini pencobaan ini akan dipakai oleh iblis. Metode yang kuno, metode yang dipakai berabad-abad, metode yang sama dia akan pakai untuk mencobai kita. Tapi ingat, Yesus Kristus sudah menang dan Allah Kudus menolong kita untuk memberikan kemenangan. Yang ketiga, 1 Petrus 2 ayat 22 firman Tuhan berkata, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Firman Tuhan memberitahu bahwa Yesus Kristus tidak berdosa lewat perkataannya, lewat apa yang dia ucapkannya. Dia tidak pernah berbohong, dia tidak pernah mengucapkan satu kata pun yang tidak benar, tapi dia menceritakan semua apa yang benar tentang surga. Dia mengajarkan tentang kehidupan kekal. Yesus Kristus menceritakan kabar yang baik. Yesus Kristus tidak pernah berbohong. Bahkan orang menanyakan kepada dia identitas tentang dirinya, dia tidak pernah berbohong dan menolak. Bahkan orang yang bertanya tentang apakah dia Allah, dia tidak pernah menolak. Yesus Kristus juga pernah berkata
bahwa dalam dia ditanya, sebelum Abraham ada, aku telah ada, aku telah jadi. Dalam bahasa Yunani yang kita dengar adalah ego eimi, sama dengan kata yang ditulis dalam bahasa Ibrani eya aser artinya aku adalah aku. Artinya Yesus juga tidak pernah menolak kebenaran bahwa dia adalah Allah. Yesus tidak pernah berdosa, dia tidak pernah berbohong. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulut kita. Nah, kita sebagai manusia, setiap waktu, setiap saat ada kata-kata yang kita rubah, kita perintir, dan yang kita buat kebohongan. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun yang terkenal di seluruh dunia, tidak ada satupun dari mulutnya, dari dalam hatinya yang tidak pernah berdosa. Hanya Yesus Kristus sajalah yang tidak pernah ada tipu dan tidak ada pernah dosa. Oleh karena saya mengajak kita jangan bergantung kepada manusia, jangan percaya 100% kepada manusia, karena manusia kadang-kadang dalam perkataannya tidak ada yang sempurna. Tapi saya mau mengajak kita supaya kita selamat, kita mengalami hidup yang kekal, yaitu percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Yang keempat, dalam 1 Yohanes 3 ayat 5, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Kita percaya kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan sekali lagi berkata bahwa dia tidak berdosa, dia yang menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Jadi tidak ada keraguan lagi bagi kita yang bertanya, kalau dia menanggung dosa umat manusia, berarti ada dosa dalam dia masuk. Tidak, firman Tuhan berkata di dalam dia tidak ada dosa. Karena kita berbicara tentang 100% keilahiannya, dia sama sekali tidak berdosa. Tidak ada sedetik pun dalam kehidupan Yesus dia berdosa. Tidak ada sedetik pun dalam kehidupan Yesus, atau saat sedetik pun, secepat apapun dalam hidup dia, kehilangan kealahannya. Tidak ada. Kalau karena itu saya mengajak kita untuk mengerti satu kebenaran ini yang terbelah Roh Kudus. Kadang-kadang kata yang dipakai mengosongkan diri ini disalah tafsirkan dan disalahgunakan oleh beberapa orang yang mengatakan waktu Yesus mengosongkan diri artinya Allahnya tidak ada dan hanya ada manusia. Nah, masalahnya kalau kita minum air, satu contoh, ini adalah air teh dan di dalamnya ada gelas dan ada air. Kalau gelas ini kita minum airnya dan airnya habis, itu artinya kosong. Kalau diibaratkan gelas ini adalah berbicara tentang 100% Allah dan 100% manusia. Dan kalau air ini habis kosong, berbicara tentang kealahannya kosong, betul-betul kosong dan tidak ada kealahannya, yang ada hanya kemanusiaannya. Maka ini sangat berbahaya, karena pada saat dia sebagai manusia saja bisa jatuh dalam dosa. Karena firman Tuhan berkata semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, yang telah berdosa. Jadi bagaimana cara untuk kita memberitakan tentang mengosongkan diri ini? Kita harus berbicara tentang kata kenosis, yang artinya adalah dengan sengaja membatasi kealihannya atau secara sukarela membatasi kealihannya. Artinya, apakah kealahannya hilang? Tidak, kealahannya tetap ada. Hanya dia sengaja membatasi kealihannya. Itulah pengertian tentang kata kenosis dalam bahasa Yunani yang ditranslate dalam bahasa Indonesia mengosongkan diri, atau ekenosen yang kita kenal dengan kata lain dari arti kata kenosis. Jadi saya mengajak kita untuk hati-hati bahwa tidak ada sedetik pun dalam sewaktu apapun kealahan Yesus hilang. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan berbicara tentang pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oleh karena itu saya mengajak hari ini kita untuk berkonsentrasi, jemaat Gereja Kasih Bapa yang bingung, yang mau bertanya, yang di dalam hati ada keraguan pikiran, berkata bahwa Yesus Kristus adalah manusia, dan satu waktu kalau kealahannya tidak ada, maka dia bisa berbuat dosa. Oleh karena itu saya mengajak jemaat untuk kuatkan iman bahwa tidak ada sedetik pun dalam kehidupan Yesus Kristus kealahannya hilang. Nah, pemikiran yang lain yang harus kita waspadain, yang kita jaga, bahwa Yesus Kristus tadinya dia manusia, tapi waktu dia dibaptis, lalu kemudian Roh Kudus turun bagaikan burung merpati dan surah itu. Banyak pengajar-pengajar yang mengajarkan pada saat itulah Yesus penuh dengan kealahan. Hati-hati, saya mengajak kita jemaat bahwa itu adalah proses di mana seperti suatu deklarasi, dan itu adalah proses di mana ketika Allah menyatakan bahwa dia adalah anak Allah, di situ ada Bapa, ada Anak, Roh Kudus. Ini berbicara tentang Tritunggal, dan dari kebenaran firman Tuhan ini
Ini bukan berbicara tentang Yesus Kristus, dia manusia dan sesudah dibaptis baru dia menjadi Allah. Hati-hati, ini adalah satu pengajaran yang harus kita waspadai. Saya mengajak kita untuk melihat bahwa Yesus sejak dia dalam kandungan Maria, dalam kandungan perawan, itu ada Roh Allah di sana. Artinya sampai dia bertumbuh, tidak ada satupun tidak pernah kosong atau kealahannya tidak ada. Selalu dia ada. Maka itu saya mengajak kita semua untuk hati-hati dan kita harus percaya bahwa dia memberikan kekuatan kepada kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yesus Kristus memberkati.